Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 Desember diperingati sebagai Hari Korupsi Sedunia dan seringkali kita mendengar kata korupsi. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari korupsi? Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Atau simpelnya sih, korupsi adalah tindakan untuk memperkaya diri yang dilakukan seseorang dan tentu saja itu bertentangan dengan hukum. Mendengar kata korupsi, ingatan kita biasanya melayang pada pejabat-pejabat di negeri ini. Bagaimana tidak? Sejarah mencatat puluhan bahkan mungkin ratusan pejabat publik, tokoh politik, dan orang-orang terkenal lainnya yang terjerat kasus korupsi. Baik mereka yang menyalahgunakan wewenangnya atau bahkan menerima suap dari pihak-pihak tertentu yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan pribadi. Karena korupsi pula, tidak sedikit pejabat kita juga yang harus menghabiskan waktu di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Entah itu pejabat eksekutif, legislatif, atau bahkan pejabat yudikatif sekalipun. Bahkan ada pula beberapa petinggi partai politik juga harus merasakan dinginnya hotel Prodeo akibat perbuatan korupsinya. Tindakan korupsi harus diakui memang dekat dengan pejabat kita. Gaya hidup hedon serta lemahnya iman menjadi penyebab utama mereka berani ambil resiko melakukan tindakan korupsi, dari penyalahgunaan wewenang, menerima suap, hingga tindakan terlarang lainnya dilakukan untuk sekedar memenuhi hasrat duniawi semata. Dan untuk mempertanggungjawabkan itu semua, penjara seolah-olah penuh oleh napi korupsi yang bernasib sial. Bagaimana tidak sial? Karena tindakan korupsinya mereka harus berurusan dengan hukum dan merasakan dinginnya lantai penjara. Itu pun kalau mereka para koruptor tidur di lantai. Karena menurut kabar, di penjara para koruptor masih tetap bisa merasakan hidup nyaman bahkan mewah. Tapi sekali lagi, ini hanya sekedar kabar. Artinya belum jelas kebenarannya. Lalu, jika penjara penuh dan napi korupsi semakin bertambah, apakah tidak ada efek jera bagi mereka yang tergiur korupsi? Jika melihat fenomena sekarang, rasanya efek jera tidaklah ada dalam kasus atau dalam kamus pejabat untuk tidak korupsi. Bagaimana mungkin pelaku korupsi takut dan berpikir beribu-ribu kali untuk melakukannya jika hukum dinilai lemah dan terlalu memberikan keringanan bagi pelaku korupsi di Indonesia? Hitung-hitungannya, jika pelaku korupsi tertangkap dan diadili, paling mereka hanya menerima vonis beberapa tahun dan denda yang tidak seberapa banyak. Hukuman bertahun-tahun pun masih nanti akan dikurangi dengan remisi berkali-kali dan bebas bersyarat, yang pada akhirnya mereka dengan cepat akan kembali menghirup udara bebas. Tidak ada bukan hal atau hukuman yang membuat jera siapapun pelaku korupsi di Indonesia. Apakah negara tidak berani menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku korupsi? Hukuman seumur hidup atau hukuman mati misalkan. Tidak ada nyalikah negara merampas harta kekayaan para koruptor atau memiskinkan mereka pelaku korupsi di Indonesia, agar siapapun jerak dan takut untuk melakukan tindakan korupsi. Di momen Hari Korupsi Sedunia, kita akan tunggu keberanian pemerintah menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi di Indonesia. Kita rakyat Indonesia sepertinya sudah muak dengan berita-berita seputar tindakan korupsi yang dilakukan pejabat negara atau bahkan pengusaha dan juga petinggi partai politik. Kapankah negeri tercinta ini tidak akan digerogoti tikus-tikus berdasi yang bersembunyi di balik kepentingan rakyat? Padahal mereka adalah koruptor yang memperkaya dirinya sendiri. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.